Pura Peti Tenget merupakan pura Dangkayangan yang terletak di Kabupaten Badung, tepatnya di Banjarbatu Belik, Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Letaknya yang bersebelahan dengan pantai dan berbagai hotel pariwisata menjadikan Pura Peti Tenget memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bagi masyarakat Hindu di sekitar pura, Peti Tenget difungsikan sebagai tempat melaksanakan persembahyangan dan serangkaian acara keagamaan. Di antara deretan resort mewah dan bar hip hop di Bali, berdiri bangunan dengan tumpukan bata merah dan batu pasir yang usianya kini sudah berabad-abad. Pura yang dibangun sejak abad ke-16 ini menjadi hembusan magis di kawasan Seminyak yang padat wisatawan. Pura Peti Tenget terletak di pinggir objek wisata pantai Peti Tenget yang berpasir putih keemasan. Kawasan ini juga menyuguhkan panorama sunset di sore hari, sehingga pantai tersebut menjadi salah satu objek wisata menarik di Bali. Pura ini sendiri mengambil tempat di lokasi yang lebih tinggi dari tempat-tempat lainnya. Kelihatan begitu agung serta sakral. Untuk memasuki areal pura, Anda harus menggunakan kain dan juga selendang. Pura Peti Tenget merupakan salah satu peninggalan sejarah leluhur Bali yang masih terjaga baik sampai saat ini. Daya tarik pura ini adalah menawarkan suasana yang berbeda di tengah keramaian Seminyak. Untuk mencapai pekarangan utama pura, para pengunjung harus berjalan menelusuri tangga naga yang terbuat dari batu. Di sana, kita akan menemukan kori agung, patung-patung kecil dan pavilion dari batu bata merah. Pemandangan ini menciptakan suasana etnik yang kental, di mana relief khas Bali terdapat di setiap pintu dan pagoda. Dan juga di dalam Pura Peti Tenget terdapat banyak bangunan dan pelinggi yang memiliki fungsi dan maknanya masing-masing yang akan dijelaskan oleh narasumber yang merupakan seorang pemangku di Pura Peti Tenget. Nggih, titiang saking Fakultas Sarang Sami niki, titiang wasdan, titiang wantah, titiang merasta jero Mangku Surya. Ring Peti Tenget. Nah, kita meniki nggih. Anu niki balai sekolimo niki Kelimo Sari wasdan niki. Bogendan niko anu Manjang Sluang. Niko nudlo ate wonten Manjang niko Rakau. Niki nomor kalih niki Ratu Batara Luhuran dalam anu niki Majapahit niki. Niko rong kalih niko. Niki di gedung gede niki wau ragane dalam niki dalam Peti Tenget kenten yang numun niko Meru tumpang tiga niko wantah penyimpanan di Batara anu nido pertimo dua wos kita wos ataupun melukar melinggih beriko yang sampun kan don hari Selasa don yang diko mungkin linggih diko tadi balai Semanggian niki Semanggian sana tong asido melinggih niki disampun meyas dong linggih dadian niko teh wonten catu niko mimbar sari wasan niko dadian niko wonten terusna wonten niko sedan anu niko Ratu Batara Sakti wonten niko wonten niko Padmo Sarno linggih ida Batara Sangyang Widiwaso Sirobat bani linggih teh Widiwaso kan niko sebab mendaging kenten Sano niko Sadmo niko seuwas niko telah sampun niki dasa iring nago gombang. Niko balai wantah-wantah dia pujo alia, wantah persanaan nangkil bok dah kerja wantah niki jak 70 puro, niko melinggih dajo sami, niko dao gedong simpen, niko dao ngerap keluar niko gedong simpen, niki balai panjang niki pengeraukan di waktu persanaan
talar pesumbuan do taro tedun diko di Pujawalia atur mengenap seriko dumun kenten bos ngatur pemendak diki makasami haris kemo. Berdasarkan cerita sejarah pendirian Pura Peti Tengat ini berkaitan dengan perjalanan suci Dangyang Dwi Jendra. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Pura Uluwatu, Dangyang Dwi Jendra sempat membicarakan banyak hal, terutama masalah spiritual di daerah tersebut. Namun saat itu, ada makhluk gaib bernama Buto Ijo yang mengintip pembicaraan Dangyang Dwi Jendra. Karena ketahuan mengintip, Buto Ijo lantas diberikan tugas untuk menjaga peti pecanangan Dangyang Dwi Jendra. Setelah Dangyang Dwi Jendra melanjutkan perjalanan ke Uluwatu, Buto Ijo tetap setia menjaga daerah tersebut. Menilaan kenten iki nge, yang pertama niki tahun 42 niki 41 niki antan puro alit san niki dumun tan sekadi mangken niki po enten puro Petiteng niki wastanipun kentan jatiang ngempon niki tan wenten pengempon desa adat Krobok dumun enten niki malah jebos nganturnya kan niko nyen tan wenten tiang jero mangku jatiang maksi suami gen niki gen yang ngempon niki dumun. Sarang siro jana patu ngito raya diko dipun ratu raya sarang diki sampai ke Semang ngajak tiang uput nasi sampun gelis satu engal niko gelis ini sejarah harga niki dan ido Dangyang Dwi Jendra perando bau rauh saking jauh ragane mantap bikin melinggir koreng puncak di negara rauh ring pulau rambut siwi mengenah riko rambut nih kutang riko pangwenten damuh betaro sana nyungsung rambut itu mauan rambut siwi enten jenak igo mereka jebok saja nenak gano harus senangkan mangke ngangin-ngangina rawuh dikirim perancak ring batu bolong enten ampun was ketan dan kenten kocak niki cepatnya matun kinge jang mriki ragane melinggih dumun riki dan sumpun ragaan melinggih riki nyen jani kita iring ni Buto Ijo niki ya kan kesaksian untuk sedang saksi dan linsir niki kena nyen cai Buto Ijo sayang sami niki cai ngemuang petin niro daragane petin ko boyo peti konten pecanangan pabuan kenten yang dumun daging base buah bamir nu keton ko nge pecanangan ko nge peti niko nikahnya kene yang cai nyen Buto Ijo jaon yang sedan yen sapu siro saget yang usaha asik nyen pana pecanang niro dado cai nyakitin enten petuahna Ratu Betara Purana bau rauh tengnya Dwi Jendra inggih Ratu Dijang Tan Purun men sampun niko duduk campur niko enten ya ampun tes enten jane wayi ragaan iki bogetan tonden anu Peti Tengat niki Nado jani pacang kelungo ke sakenan, mulai jebor langsung nero pacang ngeluhur ke Uluwatu. Naragane, ini Ratu nawang sih titiang mensampun niko titiang tan ngiring Ratu satu titiang ngemitnya pecanang dua driki ampuro titiang gentan Buto Ijo di Jabo niko ke wentan pelinggih tetiga. Majang kauh niko nutunian ragon tersembah niko mawasto sedan sakti. Maka iring Buto Ijo niki iring daw tahun 23 iko idom iring diko sedang sakti niko tepang linsir dikan niki nyan nemarap keluar niki sedang linsir wastane wentan sedang sakti sedang linsir sedang penyarikan niko widodari maka sami akeh jan niko nya wentan pergino niko melinggih satu niang talar wentan niko nyen Jabo niko kawantan dumun. Suatu ketika diceritakan kala itu, banyak penduduk setempat yang jatuh sakit ketika mencoba memasuki area di Peti Tengat. Karena sakit yang tak kunjung usai, akhirnya kalian kerobokan serta masyarakat setempat berinisiatif untuk tampil memohon petunjuk kepada Dangyang Dwi Jendra di Uluwatu. Dari petunjuk Dangyang Dwi Jendra, penduduk mengetahui jika di daerah Peti Tengat ada Buto Ijo yang diberikan mandat menjaga pecanangan beliau. Agar makhluk tersebut tidak mengusik ketenangan warga, disarankan untuk melakukan persembahan berupa lelaban tiap tilam kaulu, mesarana sampai selam batu lengkap dengan ajeng-ajengan cacahan.
Dan pada purnama kesango dipersembahkan upakara lelaban penangluk merano. Mulai saat itulah awal mula dibangunnya Pura Peti Tengat. Pura Peti Tengat memiliki suasana yang sangatlah tenang dan sangat terasa kesan religiusnya. Piodalan di Pura Peti Tengat setiap Buddha wage merake. Buduali wantah 6 sase niki nemuanen Buddha wage meraki. Nina wantah 3 hari kemon. Nego Buddha Kemis, Jumat, Sabtu pun nina Buddha Betara. Katuran pengilen-ilen niki pergembalan kewanten meraging bebangkit sejangkap nyane napi seluwer niko bukan wanten sepun berdua niko ini aneh turunengan parano atu prando enten jam 11 siang ampun bebungah itu prando muput seperilan pujo wali sampun kita puput sampun seniko sampai wengi Damu Betara yang Banjar Desa Adat Prabowo tetap niko makto Yunan bagi kan klien-klien niko tiap-tiap hari wenten daso-daso Banjar. Nah, kenten. Pura Peti Tengat merupakan salah satu pariangan tempat tunas kerahayuan, kesejahteraan dan keteduhan jagat. Pada hari melasti atau Mekis, pantai ini merupakan tempat untuk melis bagi warga desa adat Kerobokan, Padang Sambian, serta Dalung. Masyarakat sekitar mendirikan bangunan suci berupa panyawangan untuk Betara Mas Ceti dan petilasan untuk Dangyang Dwi Jendra. Desa tersebut menjadi damai setelah tempat suci didirikan dan upacara digelar. Di Pura Peti Tengat terdapat 3 aktivitas religi yang menjadi rutinitas turun-temurun yang menjadi budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Karmo Desa Kerobokan. Rutinitas turun-temurun pertama dilaksanakan pada Buddha Jemang Merakit pada saat puncak piodalan di Pura Peti Tengat. Yang mana saat itu dipersembahkan aneka sesajen dan pertunjukan sakral yang ditampilkan. Dimulai dari mohon tirta pakbuloh, mendak tirta ring segara yang diiringi dengan balik ganjur, tumbak dan umbul-umbul, kuber, dan yang lainnya. Banten sudah disiapkan terlebih dahulu di pesisir laut dipimpin oleh beberapa pemangku. Setelah upacara dilakukan, tirta segara diusung dari pura turun ke Jabapura lalu kembali melaksanakan hidangan atau upacara. Setelah itu, Ida Betara kembali diusung ke pura. Untuk mengundang manifestasi Betara-Betari yang melingih di Pura Peti Tengat, pemimpin ritual akan mengundang Ida Betara dengan para sadak sebagai medianya. Sadak ini sejenis media untuk mendatangkan Ida Betara. Tubuh sadak dipinjam sebagai tempat manifestasi dari Tuhan. Ini adalah tradisi mistik Hindu Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tujuan dari dihadirkannya Ida Betara dalam tubuh para sadak ini untuk memohon secara langsung keselamatan, kesejahteraan, dan kesuburan jagat, di samping juga untuk mengoreksi langsung jalannya upacara ritual. Kemudian, pada saat Rahina Purnama dan Tilem, para Krama Desa Adat Kerobokan melakukan persembahyangan di Pura Peti Tengat dan memohon tirta pemberkatan untuk kesucian rohani dan jasmani, serta memohon kesembuhan bagi yang sakit. Dan yang terakhir, dilaksanakan tradisi Mekiyes. Tradisi ini dilakukan setiap setahun sekali, mulai dari pagi hingga sore hari. Upacara Mekiyes dilaksanakan sebelum Nyepi dan ritual Pelaban Sasi Kawulu, di mana pada saat ini digelar ritual Butayati, pecaruan untuk menetralisir energi negatif. Ritual ini juga menunjukkan identitas Pura Peti Tengat sebagai Puruse.